Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikri Zulfikar, MPD. Saya dosen tadris bahasa Indonesia, Universitas Tribakti Lirboyo Kediri. Kali ini saya ingin menjelaskan terkait periodisasi sastra era 1970-an sampai 1998. Periode ini biasa disebut juga sebagai periodisasi sastra Orba atau singkatan dari Orde Baru. Ya, kenapa disebut sebagai Orde Baru? Karena memang karya sastra yang terbit di era 1970-an sampai 1998 ini terbit di masa pemerintahan Pak Soeharto, atau biasa disebut era ini adalah era Orde Baru. Ya, banyak hal-hal terkait atau ciri khas tentang sastra Orba. Salah satunya adalah memiliki tema yaitu kritik sosial yang tinggi. Kenapa dikatakan karya sastra di era ini banyak memuat kritik sosial? Karena memang para sastrawan banyak menyampaikan kegelisahannya melalui karya sastra. Karya sastra itu diantaranya puisi, cerpen, hingga novel. Selain itu di era 1970-an sampai 1998 atau Orde Baru ini banyak ditemukan karya-karya sastra eksperimental. Di sini yang membedakan karya-karya sastra sebelum era ini. Selain itu juga di era Orba ini juga dikenal sebagai karya sastra yang penuh dengan sensor, atau banyak karya-karya sastra yang tidak boleh terbit karena dianggap mengkritik terlalu pedas pemerintahan, sampai dianggap karya sastra memiliki muatan komunisme. Ya, beberapa sastrawan pernah dilarang karya-karyanya, diantaranya adalah Pramudia Anantatur. Di tahun 1980-an, Pram kala itu menerbitkan tetralogi Buru, yaitu Bumi Manusia hingga Rumah Kaca. Di sanalah pelarangan terbit karena memang Pram dianggap sebagai sastrawan lekra yang berhaluan Partai Komunis Indonesia, sehingga siapapun yang memiliki sampai membaca karya ini bisa dipenjara. Begitu. Selain itu, di tahun 1970-an awal dulu sangat populer majalah sastra, yaitu Horizon. Majalah sastra Horizon ini menjadi media massa arus utama untuk kesusastraan Indonesia, sehingga karya-karya sastra Indonesia yang dianggap berkualitas tinggi akan diterbitkan di Horizon. Karena memang disinilah majalah sastra menjadi bacaan pecinta sastra masa itu. Majalah Horizon dikuasai oleh sastrawan manifest kebudayaan, diantaranya yang dipimpin oleh Taufik Ismail, kemudian H.B. Yasin, dan juga banyak para sastrawan-sastrawan yang berhaluan manifest kebudayaan. Selain itu, memuat karya sastra hingga kritik sastra. Di sini ketika kita membaca majalah Horizon, kita akan menemukan beberapa puisi, cerpen, hingga esai-esai kritik sastra yang dimuat di majalah Horizon. Namun sayang, karena memang majalah ini berupa cetak, di tahun 2016 tidak bisa bertahan di era gempuran digitalisasi, sehingga di tahun 2016 resmi ditutup. Begitu, sangat sayang sekali. Kemudian di tahun 1970-an sampai 1998 ini banyak karya sastra bermunculan dengan gaya-gaya baru atau gaya yang sebelumnya tidak ada, karena ini adalah hasil dari kreativitas atau eksperimentasi dari para sastrawan itu sendiri. Sehingga ya bisa dikatakan karya-karya yang terbit di era ini itu tergolong unik dan nyentrik. Ada beberapa sastrawan yang dikenal nyentrik dalam menulis puisi. Di antaranya adalah Presiden penyair Indonesia, yaitu Sutarji Golsum Bahri. Di sini Sutarji yang terkenal dengan puisi mantra dan kredo puisinya mengubah karya-karyanya sangat unik dan berbeda dengan puisi-puisi sebelumnya. Kita bisa melihat beberapa puisinya, diantaranya adalah puisi berjudul Tragedi Sih Kawinka. Selain itu ada juga Luka. Selain itu ada juga Jembatan. Di situ kita bisa melihat bagaimana tipografi dan isi di dalam puisi sangat berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Kita bisa melihat Tragedi Sih Kawinka itu
isinya hanya sihka, 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 winka, winka, winka. Atau ada puisi berjudul Luka, isinya hanya haha. Nah, disinilah peran dari Sutarji Koulibaly dalam eksperimentasi sastra sangat tinggi. Selain Sutarji, kita juga bisa mengetahui ada sastrawan bernama Remi Silado. Di sini puisinya dikenal nakal, sehingga kerap disebut sebagai puisi beling. Oke. Ya, inilah sastra sebagai kritik sosial ini sangat mencerminkan di era periodisasi Orde Baru ini, karena memang banyak sastrawan yang menggunakan sastra sebagai medium menyuarakan kegelisahannya terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru masa itu. Sehingga salah satu sastrawan yang sangat terkenal masa itu adalah Wiji Tukul. Wiji Tukul ini adalah sastrawan yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintah. Saking kritisnya hingga hari ini dia belum diketahui keberadaannya, karena memang dia diduga diculik dan dieksekusi oleh tentara akibat puisi-puisinya yang kritis. Ya, Wiji Tukul diketahui terakhir kali di tahun 98. Setelah itu hingga hari ini kita tidak bisa mengetahui di mana dia hari ini, atau dia masih hidup ataukah dia sudah meninggal. Salah satu puisi yang sangat kritis kita bisa melihat berjudul Peringatan. Di sini puisi berjudul Peringatan sebagai simbol terhadap perlawanan, simbol perlawanan terhadap pemerintah yang sewenang-wenang masa itu. Ya, selain karya-karya sastra yang sangat kritis, sebenarnya di era Orde Baru ini juga dikenal sebagai sastra pop, begitu. Sehingga kenapa dikatakan sebagai sastra pop? Karena memang karya sastra masa itu populer dibaca masyarakat. Ya, populer karena kisah-kisahnya berbau romantisme, percintaan anak muda, hingga percintaan dan perselingkuhan. Nah, di sini ada beberapa sastrawan yang ada di dalam sastra pop romantis, yaitu ada Mirawe hingga Motinggo Buse. Selain populer karena romantis, sastra pop juga populer karena sensualitas. Tidak jarang ada karya sastra yang memang bermuatan adegan-adegan syur hingga cerita-cerita seks, begitu. Sehingga pembacanya bisa terpacu birahinya. Salah satu atau dua di antara dari sastrawan yang banyak menulis kisah tentang sensualitas itu ada Eni Ero hingga Freddy S. Ya, di tahun-tahun ini juga kita akan mengenal banyak bermunculannya para sastrawan-sastrawan perempuan. Karena memang di era awal Orde Baru, perempuan yang menulis itu dianggap sebagai stigma negatif, karena perempuan itu ya kodratnya ada di rumah dan ya tidak menulis, begitu. Sehingga di akhir 98 ketika Orde Baru akan runtuh, banyak para perempuan-perempuan yang kritis itu mulai menulis dan karya-karyanya dimuat di media massa dan diterbitkan di penerbit-penerbit mayor. Di antaranya ada Ayu Utami, kemudian ada N. Hadini, kemudian ada juga Ratna Indraswari Ibrahim, hingga penulis populer yaitu Mirawe, begitu. Ya, di era Orde Baru ini juga banyak bermunculan kampus-kampus yang memiliki prodi bahasa Indonesia atau sastra Indonesia. Disitulah kemudian melahirkan para akademisi-akademisi yang juga sebagai penulis atau biasa disebut sastrawan cum akademisi. Ya, disinilah tidak jarang mahasiswa hingga dosen menulis karya sastra dan diterbitkan di media massa ataupun diterbitkan di penerbit arus utama. Di antaranya ada Sapardi Djoko Damono dengan buku kumpulan puisinya yang terkenal yaitu Hujan di Bulan Juni. Kita akan melihat bahwa Sapardi juga merupakan dosen dari Universitas Indonesia. Selain Sapardi, kita juga akan bisa melihat dosen Universitas Pajajaran, Aji Prosidi, dan juga Subagio Sastrowardoyo yang merupakan dosen Universitas Gadjah Mada di situ.
Oke, itu saja dari saya. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.